Ibu ini terjepit di antara ratusan warga saat antre bantuan pangan non-tunai. Setelah berhasil dikeluarkan dari lautan massa, ibu malang ini pingsan dan dievakuasi petugas. Meski sangat memerlukan bantuan, namun ketidakcakapan panitia dalam mengelola antrean membuat warga kesusahan. Warga terpaksa berdesakan dan mengabaikan protokol kesehatan. Tidak hanya saat mengambil, warga juga harus kembali antre saat belanja sembako. Ini banyak banget ini dari berapa desa emang ini? Banyak. Banyak sekecamatan. Iya. Banyak, Pak. Banyak pokoknya ya. Ya, banyak. Ibu nggak khawatir kena COVID, Bu? Kan ini lagi rame, Bu. Enggak. Nggak khawatir. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya aman ya. Mudah-mudahan. Iya. Udah divaksin ini, Mas. Udah divaksin. Iya. Dalam pembagian periode bulan Maret, setiap warga menerima uang tunai sebesar Rp600.000. Dalam kesempatan ini, BPNT dibagikan di kantor kecamatan untuk 11 desa atau sekitar 900 penerima manfaat. Selamat petang, selamat kembali bergabung di iNewsroom. Di sini kita akan berdiskusi, berbincang mengenai isu-isu fenomenal, kontroversial, dan krusial yang menjadi sorotan. Bersama saya, Abraham Silaban. Pemirsa, kita akan menuju ke Lombok, Nusa Tenggara Barat. Di sana ada unjuk rasa yang mendukung surat edaran Menteri Agama mengenai aturan pengeras suara yang berujung ricuh. Unjuk rasa yang digelar pergerakan mahasiswa Islam Indonesia di depan kantor Kementerian Agama wilayah NTB ini berlangsung ricuh. Massa memaksa masuk ke dalam kantor dengan mendobrak pintu pagar. Petugas yang berjaga menahan pintu agar pengunjuk rasa tidak merangsek masuk ke dalam kantor. Suasana semakin ricuh saat petugas meminta pengunjuk rasa untuk berhenti berorasi. Aksi saling dorong antara pengunjuk rasa dengan petugas pun tak terhindarkan. Kami mendukung Menteri Agama Republik Indonesia terkait dengan surat edaran. Beberapa hal yang termaktub dalam surat edaran nomor 5 tahun 2022, yakni kami tidak ada menemukan sedikit pun pernyataan Menteri Agama yang menghina asal tersebut. Unjuk rasa mahasiswa ini juga sempat diwarnai aksi vandalisme. Kecewa tak bertemu dengan Kakanwil, pengunjuk rasa melemparkan telur busuk ke kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB. Usai menyampaikan aspirasinya, mahasiswa membubarkan diri. Tidak hanya di Nusa Tenggara Barat, ternyata unjuk rasa juga dilakukan di Jakarta di depan Kementerian Agama. Di sana massa mengecam pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Massa yang tergabung dalam Persaudaraan Alumni 212 menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Agama. Unjuk rasa digelar menuntut Menteri Agama Yakut Khalil Qomas meminta maaf kepada umat Islam atas ucapan perumpamaannya yang mengatakan suara azan dengan suara gonggongan anjing. Pengunjuk rasa menilai Menteri Agama dianggap telah melakukan penodaan terhadap agama. Selain itu, pendemo menuntut Menteri Agama dicopot dari jabatannya. Massa juga bersolawat di tengah aksi setelah mendengarkan orasi. Dengan mendapat pengawalan polisi, unjuk rasa berjalan dengan tertib. Pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas terkait aturan pengeras suara di masjid dan musola menjadi polemik. Sejumlah pihak melaporkan Menteri Agama Yakut ke polisi karena diduga melanggar Undang-Undang ITE dan penistaan agama.
Tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri, kanan, depan, belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu nggak? Inilah penggalan pernyataan Menteri Agama Yakut Holil Quomas yang menuai kecaman dari berbagai pihak. Yakut menggunakan gonggongan anjing sebagai analogi gangguan akibat suara masjid dan musala yang terlalu keras. Meski demikian, Yakut mengaku tidak melarang penggunaan pengeras suara di tempat ibadah. Pihaknya hanya mengatur volume pengeras suara agar tidak lebih dari 100 desibel. Suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya, speaker di musola, masjid, monggo dipakai, silahkan dipakai. Tetapi tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu. Agar niat menggunakan toa, menggunakan speaker sebagai sarana, sebagai wasilah untuk syiar, melakukan syiar tetap bisa dilaksanakan tanpa harus mengganggu mereka yang mungkin tidak sama dengan keyakinan kita. Atas pernyataan ini, Menteri Yakut dilaporkan ke polisi. Seperti di Pekanbaru Riau, tokoh masyarakat Riau Azlaini Agus turut melaporkan Menag Yakut Holil Quomas. Didampingi kuasa hukumnya, Azlaini langsung mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polda Riau. Sebelumnya, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo juga melaporkan Menag Yakut ke Polda Metro Jaya karena pernyataannya dianggap melanggar Undang-Undang ITE dan tuduhan penistaan agama. Namun laporan mantan Menpora ini ditolak oleh Polda Metro Jaya. Sementara itu, Lembaga Bantuan Hukum GP Ansor melaporkan balik Roy Suryo karena dianggap mencemarkan nama baik, menebar fitnah atau ujaran kebencian melalui media elektronik atau mentransmisikan data elektronik milik orang lain tanpa izin dan atau menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah minibus menjadi sasaran amukan warga lantaran melarikan diri setelah insiden tabrak lari. Berikut rangkaian informasinya dalam Fokus iNewsroom. Ratusan warga saling dorong saat antre minyak goreng murah di kantor di Frebulog di Jalan Haji Abdullah Silondai, Kendari, Sulawesi Tenggara. Mereka tidak sabar dan berusaha untuk bisa berada di deretan paling depan, padahal sudah mendapat nomor antrean. Petugas pun kewalahan dan akhirnya menghentikan operasi pasar minyak goreng murah, meskipun persediaan masih ada. Ratusan ibu yang antre pun kecewa dan pulang tanpa membawa minyak goreng. Dalam operasi kali ini minyak goreng murah dijual Rp24.000 untuk 2 kg. Balita ini terpaksa menahan terik matahari lantaran diajak orang tuanya antre bansos. Puluhan warga Cimahi ini rela antre sejak pagi demi mendapat bantuan sosial sebesar Rp600.000. Total warga penerima bansos tunai di Desa Kertamulya sebanyak 864 keluarga. Dalam kesempatan ini, warga harus membelanjakan Rp200.000 untuk membeli sembako murah yang telah disiapkan pihak desa. Bantuan diberikan pemerintah kepada warga yang terdampak COVID-19, mulai dari pelaku usaha kecil hingga masyarakat kurang mampu. Warga Soreang ini mengamuk dan merusak mobil yang diduga sebagai pelaku tabrak lari. Meski telah dikerubuti warga dan pengemudi ojek online, sopir mobil tersebut nekat tancap gas dan berupaya melarikan diri. Akibat insiden ini, seorang pengendara motor tewas dan belasan lainnya luka-luka. Saat ini pelaku beserta kendaraan ditangkap di Mapolsek Marga Asih guna penyelidikan lebih lanjut. Kasus dugaan tabrak lari dan perusakan ini akan dilimpahkan ke Mapolresta Bandung. Ratusan warga Kendari ini rela berdesakan tanpa prokes demi bansos sejak pagi tadi. Meski Kendari masih menerapkan PPKM level 3, namun ratusan warga ini nekat berkerumun demi mendapat bantuan sosial sebesar Rp600.000 untuk setiap kepala keluarga. Minimnya aparat kepolisian yang berjaga di lokasi membuat petugas kantor pos kewalahan menghadapi warga yang datang dari 11 kecamatan di wilayah kota Kendari. Bansos yang diterima warga hari ini diantaranya bantuan pangan non-tunai PPKM dan bantuan program Keluarga Harapan.
Warga kampung Cicendo, Desa Rancakole, Bandung ini terpaksa ditandu menggunakan sarung dan bambu ketika hendak pulang menuju ke rumahnya usai melahirkan. Masih dalam kondisi lemah usai melahirkan, ibu ini dibawa pulang ke rumah sambil melewati jalan yang licin dan rusak. Lokasi bidan jauh dari permukiman dan sulit diakses alat transportasi. Sebelumnya peristiwa serupa sudah sering terjadi di wilayah ini. Warga berharap pemerintah setempat dapat segera memperbaiki akses transportasi ke wilayah mereka sehingga kejadian ini tidak terulang kembali. Video pungli terhadap pengguna jasa derek di Jalan Tol Jagorawi viral di media sosial. Jasa Marga menyebutkan telah melakukan pemecatan terhadap pelaku pungli tersebut. Dari borongan gitu nih, Om. Borongan siapa? Yang nyuruh lu atau nyuruh PT? Biasanya kita gitu. Biasanya lu, bukan PT-nya. PT yang nyuruh, katanya ada setoran. Video seorang pria mengaku jadi korban pungutan liar petugas derek resmi tol Jagorawi viral di media sosial. Pria yang menjadi korban pungli mengaku diminta uang Rp1.000.000, kemudian turun menjadi Rp500.000. Korban pun mempertanyakan peruntukan uang tersebut kepada pelaku. PT yang nyuruh, katanya ada setoran. Iya, Om. Enggak, sini lu mana, kwitansi lu mana? Gua nggak perlu telepon. Sini. Atas kejadian ini, Jasa Marga telah memberikan sanksi tegas dengan memecat petugas derek tersebut. Kepada pengguna, kami juga sudah melakukan tindakan tegas kepada petugas yang melakukan kesalahan tersebut. Layanan derek diketahui gratis dari Jasa Marga untuk penderekan ke pintu tol terdekat. Tarif akan dikenakan jika pemilik kendaraan meminta tujuan lebih dari 1 km dari pintu tol. Penderekan awal itu adalah golongan 1 ya, 100.000. Ya, ini mulai naiknya ya, diangkatnya ya. Kemudian ada tambahan sesuai dengan jarak Rp8.000 per kilometer. Nah, ini nanti tinggal dihitung saja ya. Nah, perlu saya gambarkan ya bahwa perhitungan jarak ini mendasarkan kepada gerbang keluar terdekat. Jadi misalnya gini ya. Borongan siapa? Jasa Marga telah menghubungi pengunggah video untuk meminta maaf dan diterima oleh pria yang mengaku korban pungli tersebut. Polisi menangkap pembunuh calon kepala desa di Pamekasan, Jawa Timur. Saat melaksanakan aksinya, pelaku terpengaruh narkoba. Tersangka AH, pembunuh calon Kades Batu Bintang Pamekasan, Jawa Timur, ditangkap polisi di wilayah Sampang setelah melarikan diri. AH terpengaruh narkoba saat melaksanakan aksi sadisnya. Namun motif pembunuhan terhadap korban belum diungkap polisi. Polisi juga menyita barang bukti berupa mobil pick-up, 1 sepeda motor, celurit, serta beberapa pakaian korban dan pelaku. Tersangka AH terancam maksimal hukuman mati. Kita lakukan tes urin. Jadi setelah dilakukan tes urin terhadap tersangka AH dengan hasil positif amfetamin dan methamphetamine. Sebelumnya korban yang merupakan calon kepala desa Batu Bintang dibunuh dengan senjata tajam saat mengendarai sepeda motor di depan istri dan anaknya yang masih kecil. Korban bernama Miarto baru pulang dari rumah mertuanya yang berada di Kecamatan Waru. Mengantisipasi kecurangan warga, antrean minyak goreng murah menggunakan tinta layaknya pemilu. Informasinya saat lagi untuk Anda.